Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar? Bapak rasa sehat semua kita ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. anak-anak semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, Bapak tunjuk Joshua untuk memimpin doa kita dalam membuka pelajaran ini. Yuk, silakan Joshua. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Anak-anak semua masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba aku tanya Joshua lah, coba. Masih ingat pelajaran minggu lalu, Joshua? Enggak, Pak. Loh, kok nggak ingat? Astaga, minggu lalu kita belajar ekosistem. Jadi ekosistem itu kan adanya hubungan timbal balik antara hewan dan lingkungannya, antara hewan dengan hewan yang lainnya, seperti itu. Jadi materi selanjutnya kita di sini adalah setelah ekosistem, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi sebelum itu sih, Bapak ingin mengabsen kita semua terlebih dahulu. Yang pertama, Joshua hadir. Hadir, Pak. Kemudian Ainita hadir. Hadir, Pak. Lalu AB ada AB? Enggak, Pak. Aduh, nggak hadir ya. AB nggak hadir. Cibriandi sama ya. Cibriandi juga. Si Eni Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum Bapak tanya ke situ, kita lihat dulu gambar berikut ini. Lihat gambar berikut ini. Ini ada harimau dan ada kelinci. Ya, pertama, harimau ini kan giginya tajam, ya kan? Gigi tajam, terus cakarnya tajam juga, badannya besar. Kita lihat kelinci kecil kan, walaupun ada 2 gigi, tapi giginya kan nggak tajam kelinci. Jadi Bapak ingin tanya ke si Ainita, menurut Ainita, apakah harimau makannya daging? Iya, Pak. Ya, betul, Ainita, harimau makannya daging ya. Coba ke siapa ya? Si ini coba. Kelinci makan daging juga ini? Iya, Pak. Loh, kok makan daging? Salah lah ini. Siapa lagi tertanya ya? Si Joshua lah, Joshua. Kelinci makan daging, Joshua? Enggak, Pak. Nah, jadi jawabannya makan tumbuhan kan, Jos? Ya, itu ya, ini. Baik, Ya, ini Pak. tadi. Ya, itu ya ini. Jadi kelinci makannya tumbuhan. Kenapa makan tumbuhan? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, giginya yang 2 biji, itu nggak tajam. Jadi kalau dia mau makan daging nih, kita kan makan daging juga nih kan. Kan daging keras. Kelinci kan nggak bisa masak. Kalau kita manusia wajar lah bisa masak, diungkep dagingnya supaya lembut, direbus lama. Kelinci makan mentah-mentah, hewan itu kan makan mentah-mentah daging itu nggak bisa. Jadi makannya tumbuhan-tumbuhan yang lembut-lembut seperti itu. Paham ya? Mungkin kita lihat gambar berikut ini lagi. Ini ada hewan beruang. Lihat, ada beruang situ. Nah, sekarang langsung aja Bapak kasih tahu ya. Beruang ini pemakan daging kah, Ainita? Iya, Pak. Iya, betul. Jadi
Yang memakan hewan dan tumbuhan itu disebut omnivora ya. Ini hewan yang pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Bisa juga disebut dengan hewan pemakan segalanya, walaupun nggak semua dimakan ya. Kenapa dia bisa makan daging dan tumbuhan? Sama seperti manusia, hewan ini dia punya gigi datar dan gigi yang tajam. Jadi bisa untuk mengunyah yang lembut dan mengunyah yang keras juga dia dapat. Nah, jadi itulah penggolongan hewan omnivora, herbivora, dan karnivora. Nah, jadi hewan karnivora pun hewan karnivora tidak hanya di daratan, ada juga yang di laut. Karnivora yuk, hewan apa? Hiu kan? Nah iya, hiu hidup di laut dan memakan ikan-ikan kecil. Gak kecil juga sih, pokoknya memakan ikan juga, makan daging kan, ikan kan daging. Nah, terus herbivora sih biasanya kebanyakan hewan yang hidup di daratan ya, seperti sapi, kerbau, itu kan makan rumput ya kan. Sapi, kerbau, kupu-kupu, jangkrik juga makan tumbuhan. Nah, jadi sering di daratan. Untuk lebih dalam lagi Bapak akan memutar video agar kita lebih paham. Penggolongan hewan dari jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain memiliki gigi seri yang bisa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Hewan herbivora juga tidak memiliki gigi taring. Kemudian memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Berikut contoh hewan herbivora. Kelompok pemakan daun-daun dan rerumputan, contohnya sapi, kuda, gajah, dan domba. Contoh hewan herbivora dari kelompok pemakan biji-bijian. Contoh yang pertama yaitu burung merpati. Kemudian ada burung pipit dan burung parkit. Contoh herbivora lainnya untuk kelompok pemakan buah-buahan adalah kelelawar dan burung beo. Yang kedua, kita akan mengenal karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri karnivora antara lain yaitu memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Biasanya memiliki indera penglihat, penciuman, dan pendengaran yang tajam.
Contoh hewan pemakan daging pada kelompok burung antara lain burung elang dan burung hantu. Kemudian, contoh karnivora pada kelompok serangga adalah laba-laba dan capung. Contoh hewan karnivora pada kelompok ikan, contohnya ikan piranha dan ikan arwana. Kemudian pada kelompok reptil ada ular, buaya, dan cicak. Coba ulang, Pak. Coba ulang sekali lagi, Pak. Contoh pada kelompok mamalia adalah harimau, kucing, singa, dan serigala. Yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan segalanya. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan yang lain. Berikut adalah contoh dari hewan omnivora. Contoh yang pertama adalah ayam. Kemudian omnivora berikutnya adalah beruang, tikus, dan monyet. Nah, sudah dapat kan penjelasan dari videonya tadi kan? Nah, jadi Bapak mau tanya lagi, apakah masih ada yang belum paham dari kita semua? Oh iya, Joshua ya? Oh ini juga? Oke lah, oke. Akan Bapak ulangi. Penggolongan hewan dari jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain memiliki gigi seri yang bisa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Hewan herbivora juga tidak memiliki gigi taring. Kemudian memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Yang kedua, kita akan mengenal karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri karnivora antara lain yaitu memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Biasanya memiliki indera penglihat, penciuman, dan pendengaran. Yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan segalanya. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan yang lain.
Ya, sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diingat ya anak-anak semua. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran, Bapak serahkan kembali kepada Joshua untuk memimpin doa menutup pelajaran. Silakan Jos. Baiklah teman-teman, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih banyak anak-anak semua. Sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat.